Hai kelas, selamat datang kembali di kelas virtual yang kali ini akan membahas tentang apa saja yang dapat kita lakukan dengan Windows Command Line. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's begin! Sebelum kita menggunakan command line, pastikan dulu kalian sudah bisa membuka layar command prompt-nya. Caranya mudah kok, cukup dengan menekan tombol Windows bersama dengan tombol R. Atau kalian bisa juga masuk melalui Start, kemudian menu Run, dan ketik perintah CMD. Maka akan tertampil layar command prompt atau command line interface. 3 tips tentang command prompt ini adalah: yang pertama, command prompt tidaklah case sensitive. Artinya, penulisan perintah dapat dilakukan baik dengan huruf besar maupun huruf kecil. Tips yang kedua adalah, file yang terhapus atau hilang dari command prompt tidak akan beralih ke recycle bin. Tips yang ketiga, jika membutuhkan bantuan seperti informasi tentang perintah dan lain-lain, dapat diperoleh dengan mengetikkan backslash yang diikuti dengan tanda tanya setelah perintah yang ingin kita ketahui. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui informasi tentang perintah ipconfig atau konfigurasi IP address, maka cukup tuliskan ipconfig backslash dan diikuti dengan tanda tanya. Mudah ya? Berikut ini adalah daftar operasi yang dapat dilakukan menggunakan command prompt. Penjelasan untuk setiap operasi ini akan disampaikan sebagai berikut. So, check this out. Operasi yang pertama adalah melakukan pendataan atau listing berkas pada directory aktif yang sedang kita gunakan. Jika kita ingin mengetahui file atau folder apa saja yang ada dalam directory aktif kita, maka cukup ketikkan perintah dir, dan informasi tentang hal ini akan tertampil di command prompt. Dari tampilan ini terlihat daftar file di directory aktif kita, yang terdiri dari 2 file dan 9 folder. Perintah dir dapat juga digunakan untuk mencari file atau folder secara spesifik loh. Caranya dengan menggunakan wildcard. Apa sih wildcard itu? Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada slide ke-7. Operasi selanjutnya adalah membuat folder atau directory. Perintah yang digunakan adalah mkdir atau make directory. Sebagai contoh, jika akan dibuat directory try to create, maka cukup ketikkan perintah mkdir spasi try spasi to spasi create. Maka akan dihasilkan 3 directory sekaligus, yaitu try, to, dan make. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena nama directory yang dituliskan terpisahkan menggunakan spasi. Hal ini menyebabkan 3 directory sekaligus dibuat dalam waktu yang bersamaan. Operasi selanjutnya adalah pindah atau kembali ke directory semula. Untuk pindah ke directory anak, yaitu directory di dalam lokasi aktif saat ini, maka perintah yang digunakan adalah cd. Sebagai contoh, jika akan berpindah ke directory try, maka cukup dituliskan cd try. Maka akan tertampil keterangan directory aktif saat ini yang berada pada directory try. Jika ingin kembali ke directory parent atau directory yang berada di atasnya, cukup ketikkan cd titik. Titiknya cukup 2 titik saja ya.
maka lokasi directory aktif akan kembali ke directory parent. Dan jika kita ingin kembali ke drive asal atau drive parent, maka cukup ketikkan cd yang diikuti dengan backslash. Maka lokasi directory aktif akan berpindah ke drive parent. Kemudian, operasi yang sudah disinggung pada penjelasan sebelumnya, yaitu mencari file atau directory secara spesifik, dapat dilakukan menggunakan wildcard, yaitu perintah dir yang diikuti simbol bintang. Sebagai contoh, ketika kita akan mencari file bertipe teks, maka cukup dituliskan dir spasi bintang spasi .txt. Maka akan tertampil file bertipe teks pada directory aktif. Pada prompt ini ditunjukkan adanya satu file teks. Kita juga dapat mencari nama file atau directory yang memuat kata tertentu loh. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencari file atau directory yang memiliki unsur kata web, maka cukup tuliskan dir spasi bintang web, dan akan ditunjukkan adanya satu directory yang memiliki nama web. Operasi berikutnya adalah berpindah dan menyalin berkas atau file. Perintah yang digunakan adalah move spasi nama file spasi folder atau directory tujuan yang masih berada dalam satu directory aktif yang sama. Sebagai contoh, ketika kita akan memindahkan dan menyalin file test.bat ke dalam folder dirtest2, maka yang perlu dilakukan adalah menuliskan perintah move spasi test.bat spasi dirtest2. Selanjutnya, lakukan pengecekan pada folder yang dimaksud. Maka akan terlihat hasil operasi ini. Operasi lainnya adalah mengubah nama, baik file ataupun directory. Perintah yang digunakan adalah rename spasi nama lama spasi nama baru. Sebagai contoh, nama file test.bat akan diubah menjadi rename.bat. Maka cukup tuliskan perintah rename spasi test.bat spasi rename.bat. Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat file yang dimaksud di directory aktif saat ini. Operasi selanjutnya adalah menghapus file. Perintah yang digunakan adalah del. Sebagai contoh, kita akan menghapus file rename.bat yang tadi telah kita ubah. Maka cukup ketikkan del spasi rename.bat. Maka file tersebut akan terhapus. Hal ini dapat dicek pada directory aktif lokasi file tersebut. Kita juga dapat menggunakan wildcard untuk menghapus beberapa file. Sebagai contoh, jika akan menghapus file berekstensi GIF, maka cukup tuliskan perintah del spasi bintang .gif. Maka pada directory aktif akan terhapus semua file bertipe GIF. Berikutnya adalah operasi mengubah nama dan menghilangkan directory. Perintah untuk mengganti nama adalah rename spasi nama lama spasi nama baru. Sebagai contoh, nama directory dirtest2 akan diubah menjadi rename dir. Maka cukup ketikkan perintah rename spasi dirtest2 spasi rename dir. Maka pengubahan nama directory akan tertampil seperti ilustrasi gambar berikut. Jika kita ingin menghilangkan directory beserta dengan isi di dalamnya, maka ketikkan
rm dir atau remove dir spasi \s diikuti dengan nama directory yang ingin dihilangkan. Maka hasil dari operasi penghapusan ini adalah sebagai berikut. Akan muncul konfirmasi apakah kita yakin akan remove atau menghilangkan directory rename dir. Jika kalian sudah yakin, ketik Y. Namun jika ingin membatalkan, ketik N. Maka directory tersebut akan hilang. Dan operasi terakhir yang akan kita bahas adalah menjalankan program. Kita cukup menuliskan nama file berikut dengan ekstensinya. Sebagai contoh, ketika kita ingin menjalankan program games Monopoly dalam directory aktif, maka cukup ketikkan monopoly.exe, kemudian tekan Enter. Maka program tersebut akan tertampil dan siap untuk dimainkan. Nah, mudah kan caranya? So, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap update channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and see you.